Saudara, breaking news Kompas TV kembali ke ruangan Anda. Kali ini bersama saya Radi Saputro, masih terkait informasi insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Visual sebelah kiri layar kaca Anda adalah visual di Pondok Pesantren dan di sebelah kanan layar kaca Anda adalah visual di rumah sakit tempat para korban dirawat di rumah sakit. Saudara, kami informasikan kembali bahwa insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur ini terjadi pada hari ini 29 September 2025, tepatnya di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ada informasi bahwa yang ambruk ini adalah sebuah bangunan musola di lantai 2 Asrama Putra yang ambruk dan menimpa puluhan santri yang sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Nah, hingga informasi terakhir pada malam hari ini, evakuasi korban masih berlangsung dengan puluhan ambulans yang dikerahkan ke lokasi. Ya, kami ulang kembali kronologi kejadian, waktu dan lokasi spesifik insiden terjadi pada sekitar pukul 14.40 atau mendekati pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Kompleks Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Khozini, Jalan Kyai Haji Abbas 1, nomor 1, Desa Buduran. Dan bangunan yang ambruk adalah, informasinya tadi yang kami terima adalah musola di lantai 2 gedung 3 lantai di bagian belakang kompleks. Kejadian terjadi saat santri sedang sholat asar berjamaah dan bangunan musola yang masih dalam tahap pembangunan ini tiba-tiba bergoyang. Menurut kesaksian salah satu santri yang tim liputan Kompas TV wawancarai juga, dihimpun informasinya di lapangan, bahwa getaran mulai dirasakan dari ujung musola pada rakaat kedua saat mereka melaksanakan ibadah sholat asar, lalu merembet ke seluruh bagian dengan suara gemuruh seperti gempa. Dan santri seperti yang tadi juga sudah digali informasinya oleh tim liputan Kompas TV ini berhasil menyelamatkan diri dan membantu evakuasi awal. Diinformasikan lebih dari 100 santri hadir di musola saat itu. Kita ke jurnalis Kompas TV Mahendra Tri Ginanjar yang ada di Rumah Sakit Siti Hajar di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam, Mahendra. Ya, Mahendra, saat ini bagaimana kondisi para korban di sana dan masihkah ada korban yang dibawa ke rumah sakit saat ini yang di mana proses evakuasi juga sudah dilakukan di Pondok Pesantren dan dibawa ke rumah sakit? Apakah ada korban baru yang hadir di rumah sakit? Ya, setibanya saya di sini memang belum ada korban tambahan ataupun ambulan yang membawa korban dari Ponpes yang ambruk di kawasan Buduran Sidoarjo ini sendiri. Hingga saat ini memang di rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo masih banyak didatangi oleh keluarga dari santri ataupun warga yang menjadi korban dalam kejadian ambruknya Ponpes di Buduran Sidoarjo saat sholat asar tadi sore. Hingga saat ini memang kita belum mendapatkan informasi resmi berapa korban dan kondisi korban sendiri seperti apa. Hingga saat ini masih menjalani perawatan di IGD Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Memang saat ini kondisi masih ramai oleh keluarga yang menunggu di depan IGD Rumah Sakit Siti Hajar. Namun saat ini memang belum ada konfirmasi resmi dari pihak rumah sakit terkait jumlah korban dan kondisinya, karena hingga saat ini belum bisa ditemui oleh perwakilan dari pihak rumah sakit sendiri. Ya. Baik, artinya sampai saat ini juga Anda belum, apakah sudah mengetahui kondisi korban yang dirawat di sana? Apakah ada juga yang mengalami masa-masa kritis saat ini di rumah sakit, Mahendra? Ya, hingga saat ini memang belum ada konfirmasi resmi ataupun keterangan resmi dari pihak rumah sakit terkait kondisi dari para korban yang sudah dibawa ke IGD Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo ini sendiri. Namun kondisi di IGD Rumah Sakit Siti Hajar sendiri kondisinya ramai oleh keluarga maupun kerabat dari para korban yang tadi sore dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar. Saat ini memang suasana tengah menunggu untuk mendapatkan informasi resmi terkait kondisi dan jumlah korban dari peristiwa ambruknya pondok pesantren di kawasan Buduran Sidoarjo, Surabaya.
Ya, adakah informasi Mahendra bahwa santri-santri yang menjadi korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo ini berasal dari mana saja? Apakah seluruhnya dari Sidoarjo atau ada dari daerah lain juga? Ya, memang kalau melihat dari keluarga yang datang ke sini, sangat dimungkinkan memang tidak hanya dari kawasan Sidoarjo ataupun Surabaya. Ada sejumlah keluarga korban yang berasal dari wilayah Madura. Sepertinya memang hingga saat ini masih menunggu perkembangan dari kesehatan ataupun kondisi terupdate dari pihak korban, dan keluarga tetap menunggu di depan instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Ya, Mahendra, kalau bisa Anda gambarkan jarak yang bisa diinformasikan dari Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo ini hingga ke Rumah Sakit Siti Hajar itu seberapa jauh, dan apakah proses evakuasi ada kendala sejauh ini untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit? Ya, memang tadi sore memang sempat sejumlah ambulan yang membawa korban dari lokasi kejadian yang berjarak sekitar 3 km atau lebih dari TKP menuju ke Rumah Sakit Siti Hajar. Namun hingga saat ini ataupun setibanya saya di Rumah Sakit Siti Hajar sekitar pukul 5 sore tadi, memang belum ada tambahan ataupun ambulan yang masuk untuk membawa korban dari kejadian pondok pesantren yang ambruk di kawasan Buduran Sidoarjo. Baik, Pak Hendra, tahan dulu laporan Anda. Nanti akan kami perbarui lagi informasi dari Rumah Sakit Siti Hajar. Kita akan menuju ke pondok pesantren dulu. Saat ini visual yang Anda saksikan ada satu alat berat yang sudah ada di pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, yang tentu saja dihadirkan atau dibawa ke pondok pesantren untuk mengangkat puing-puing bangunan yang ambruk. Tentu saja untuk mengevakuasi korban yang kemungkinan masih ada di bawah reruntuhan atau di dalam reruntuhan pondok pesantren yang ambruk ini. Informasinya tadi ada sekitar 100 ya, ada sekitar 100 santri, meskipun harus dikonfirmasi ulang kembali. Nanti kepada pihak yang berwenang di sana, ada seratusan santri yang mengikuti ibadah sholat asar di musola pada saat kejadian ambruknya bangunan pondok pesantren ini. Tentu saja upaya terus dilakukan oleh otoritas tempat untuk mengevakuasi para korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Dugaan sementara dan investigasi sementara memang belum ada yang absolut informasinya, namun kami memperoleh informasi dari berbagai sumber yang ada di lapangan sementara ini. Bangunan ambruk ini karena faktor struktural selama pembangunan, termasuk pengecoran beton baru yang mungkin belum kering sempurna atau adanya beban berlebih. Dan ditegaskan tidak ada gangguan bencana alam ya yang mengakibatkan runtuhnya bangunan pondok pesantren, dan ini murni terlebih sepertinya karena memang konstruksi bangunan yang belum sempurna yang masih dalam tahap pembangunan. Dan berdasarkan informasi juga investigasi lanjutan di lapangan, tim PUCK dari Jawa Timur akan memeriksa kualitas konstruksi juga. Meskipun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pengasuh pondok pesantren, tapi tentu saja diharapkan ada audit keselamatan bangunan yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa bisa terulang kembali di kemudian hari. Ya, terlihat ada ini Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi terkini bangunan pondok pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Jarak antara Sidoarjo dan ibu kota Jawa Timur Surabaya memang tidak terlalu jauh, sehingga tentu saja respons cepat dari pemerintah provinsi langsung dilakukan, dan ini terlihat ketika sudah hadirnya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di lokasi kejadian untuk langsung memimpin sepertinya proses evakuasi yang dilakukan oleh tim evakuator di sana. Yang terlibat saya lihat kalau dari seragamnya ada tim pemadam kebakaran, lalu juga Basarnas, ada juga dari pihak Polri, polisian begitu ya, ada juga
para medik yang juga sudah berjaga di sana, berjaga-jaga ketika nanti ada salah satu korban yang sudah berhasil diselamatkan dari runtuhan, tentu saja akan langsung dibawa oleh petugas medis ke rumah sakit terdekat. Dalam hal ini Rumah Sakit Siti Hajar yang tadi dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Mahendrati Ginanjar, berjarak sekitar 3 km dari Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Tentu saja kami bisa gambarkan dari visual yang Anda saksikan di layar kaca ini, situasi yang saat ini kondisi yang cukup mencekam tentu saja. Detik demi detik berlalu untuk mengevakuasi korban. Tentu saja 1 detik saja untuk waktu yang ditempuh untuk mengevakuasi korban sangat-sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa korban tentu saja dari ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Saudara, tim Basarnas juga sudah tiba di lokasi kejadian di tempat ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Terlihat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak masih terus memimpin proses evakuasi para korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan Pondok Pesantren ini. Yang tadi ada anak yang kita